Penangkapan AKP Malaungi membuka fakta mengejutkan. Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro ternyata terlibat jaringan narkoba. Rekaman rahasia menyeret nama-nama besar di tubuh kepolisian, mengungkap dugaan aliran dana miliaran rupiah dan perintah, bersihkan, bagi siapapun yang membangkang. Siapa lagi pejabat tinggi yang masih bersembunyi di balik seragam? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi, dan tuliskan pendapat Anda terkait kasus ini di kolom komentar. Dukung channel ini dan saya doakan agar kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Namaku Kompol Budi Santoso, tapi hampir semua orang memanggilku Kompo Budi. Entah sejak kapan panggilan itu melekat. Mungkin karena aku terlalu lama berkutat di ruang interogasi dan terlalu sering berdiri di antara kebenaran dan kebohongan. Sudah lebih dari 15 tahun aku menjadi penyidik narkoba. 15 tahun melihat mata yang kosong karena candu. 15 tahun mencium bau putus asa di ruang tahanan. Dan 15 tahun belajar satu hal yang tidak pernah tertulis di buku akademik. Narkoba tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu dilindungi. Ia selalu dipelihara. Dan kadang, ia dijaga oleh orang-orang yang seharusnya memberantasnya. Malam itu, udara Bima terasa lebih berat dari biasanya. Angin berembus pelan, membawa aroma laut yang samar. Jam di dinding ruang kerjaku menunjukkan hampir tengah malam ketika telepon berdering. Target sudah bergerak, komandan. Suara di ujung sana terdengar tegang. Aku menutup map berisi berkas-berkas laporan yang sejak 2 bulan terakhir memenuhi mejaku. Nama yang kami incar bukan nama sembarangan. AKP Malaungi. Seorang perwira, seorang aparat, seorang yang seharusnya berdiri di barisan yang sama denganku. Aku berdiri perlahan, meraih jaket, menghela napas panjang. Operasi ini harus bersih, tidak boleh bocor, tidak boleh ada celah. Gudang tua di pinggir pelabuhan itu tampak sunyi. Lampu-lampu redup menggantung malas, memantulkan bayangan panjang di lantai beton yang lembab. Timku sudah bersiaga sejak sore. Semua bergerak tanpa suara. Aku memberi isyarat dengan tangan. 1, 2, 3. Pintu digedor keras. Teriakan komando menggema. Langkah kaki berlarian. Denting logam senjata beradu dengan dinding. Namun tidak ada tembakan. Tidak ada perlawanan. AKP Malaungi berdiri di tengah ruangan. Kedua tangannya terangkat, wajahnya datar. Di depannya, beberapa paket besar tersusun rapi di atas meja kayu. Ia menatapku, tatapan yang sulit kuterjemahkan. Sudah lama menunggu, komandan, katanya pelan. Tidak ada kepanikan di suaranya. Itulah yang pertama kali membuatku merasa ada yang tidak beres. Barang bukti kami amankan. Jumlahnya tidak kecil. Jika dinilai, nilainya bisa mencapai miliaran rupiah. Semua dicatat, difoto, disita sesuai prosedur. Namun perhatianku tertuju pada sesuatu yang lebih kecil. Sebuah buku catatan hitam di saku dalam jaketnya. Aku membukanya di mobil operasional, ditemani lampu kabin yang redup. Isinya bukan angka. Semua ditulis dengan huruf. 50 untuk atas. 30 untuk jalur barat. 10 untuk pengamanan. Tulisan tangan itu rapi, terstruktur, seperti laporan rutin. Aku membaca berulang kali. 50 untuk atas. Atas siapa? Jantungku berdetak lebih lambat, tapi lebih berat. Pengalamanku mengatakan satu hal. Jika setoran ditulis dengan cara seperti ini, maka ini bukan transaksi sekali jadi. Ini sistem. Ruang interogasi selalu punya bau yang sama. Campuran kopi dingin, keringat, dan ketegangan. AKP Malaungi duduk di depanku, masih dengan wajah tenang yang sama. Aku menatapnya tanpa bicara selama beberapa detik. Teknik sederhana. Diam seringkali lebih menekan daripada pertanyaan. Kamu tahu kenapa saya di sini? Kataku akhirnya. Ia tersenyum tipis. Karena saya ceroboh. Karena kamu tertangkap dengan barang bukti dalam jumlah besar. Ia mengangguk kecil. Lalu ia bersandar, menatap langit-langit ruangan. Komandan percaya ini hanya tentang saya. Nada suaranya tidak menantang, tidak juga memohon. Justru seperti seseorang yang sedang menunggu reaksi.
Aku tidak menjawab. Ia menoleh, menatap lurus ke mataku. Kalau saya bicara, komandan siap dengar semuanya. Ada sesuatu di balik kalimat itu. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pengakuan. Aku menahan diri untuk tidak menunjukkan kegelisahan. Mulai dari awal, ucapku tegas. Namun ia tertawa kecil, pelan, nyaris seperti bisikan. Awalnya sudah terlalu lama, komandan. Sepanjang malam aku memeriksa ulang semua laporan. Setiap lembar dokumen. Setiap hasil penyadapan. Setiap catatan transaksi. Ada pola yang mulai terlihat. Pengiriman selalu aman ketika melewati wilayah tertentu. Razia mendadak selalu gagal menyentuh jalur utama. Dan setiap bulan, ada pergerakan dana dengan nominal besar yang disamarkan sebagai kegiatan sosial dan operasional. Aku membuka laptop dan mulai menelusuri laporan keuangan internal. Jari-jariku bergerak cepat di atas papan ketik. Nama Malaungi muncul sebagai penghubung. Tapi aliran itu tidak berhenti padanya. Ia naik. Satu tingkat. Lalu satu tingkat lagi. Aku berhenti ketika sampai pada satu dokumen persetujuan anggaran yang ditandatangani langsung oleh Kapolres Bima, AKBP Didik Putra Kuncoro. Tanganku terdiam di atas mouse. Tidak. Belum tentu. Aku menggeleng pelan. Tidak boleh menarik kesimpulan tanpa bukti kuat. Namun instingku tidak pernah berbohong. Sudah terlalu banyak kasus yang kutangani. Terlalu banyak wajah yang mencoba menyembunyikan sesuatu di balik senyum formal. Dan malam itu, rasa dingin merayap di punggungku. Jika ini benar, maka yang sedang kuhadapi bukan lagi oknum, melainkan jaringan. Subuh hampir tiba ketika aku keluar dari kantor. Langit mulai berubah warna. Jalanan sepi. Hanya suara mesin mobilku yang menemani. Di kaca spion, aku melihat bayanganku sendiri. Lelah, tapi belum kalah. Aku teringat pada hari pertama aku mengenakan seragam. Aku bersumpah di hadapan bendera bahwa aku akan menjaga hukum. Tidak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa suatu hari aku mungkin harus melawan orang-orang yang berdiri di barisan yang sama. Teleponku bergetar. Pesan singkat dari nomor tak dikenal. Berhenti sebelum terlambat. Hanya itu. Aku membaca ulang beberapa kali. Tidak ada ancaman langsung. Tidak ada nama. Namun cukup jelas. Mereka tahu aku mulai menggali. Aku menatap jalan kosong di depanku. Nafasku terasa lebih berat. Sudah terlambat untuk berhenti. Karena sejak buku catatan hitam itu kubuka, aku tahu satu hal pasti. Keheningan malam tadi bukan tanda akhir dari operasi. Itu adalah pintu. Dan aku baru saja melangkah masuk ke dalam kegelapan yang belum pernah benar-benar ingin kulihat. Pagi itu aku datang lebih awal dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya naik, tetapi ruang keuangan sudah menyala. Aku membawa satu map tebal berisi salinan catatan hitam milik Malaungi dan hasil penyitaan rekening yang sempat kami bekukan sementara. Aku duduk di depan layar komputer dengan secangkir kopi yang mulai dingin. Jika malam sebelumnya aku hanya merasakan firasat, pagi itu aku ingin memastikan semuanya dengan angka yang tak bisa dibantah. Aku membuka laporan mutasi rekening milik Malaungi. Transaksi masuk tercatat rutin setiap bulan. Jumlahnya tidak kecil. Semua dikirim dari beberapa rekening berbeda, menggunakan nama perusahaan yang terdengar legal, yayasan sosial, distributor alat kesehatan, koperasi serba usaha. Namun pola waktunya terlalu teratur, tanggal yang sama, jam yang hampir seragam. Dan setiap kali dana masuk, beberapa jam kemudian dana itu keluar lagi. Ditulis dengan huruf 50 untuk atas, 30 untuk jalur, 10 untuk operasional. Aku memperbesar layar, memeriksa kembali detail pengirim. Salah satu rekening pengirim menarik perhatianku, atas nama sebuah perusahaan jasa logistik. Secara administratif bersih, pajak terbayar, izin lengkap. Namun ketika kutelusuri laporan pajaknya, omsetnya tidak sebanding dengan jumlah uang yang mereka transfer. Itu bukan bisnis. Itu pintu pencucian. Aku menekan tombol panggil internal. Rina, tolong bantu saya cek kepemilikan perusahaan logistik ini. Detail lengkap. Sampai ke pemegang saham terakhir. Siap, Komandan.
Aku menyandarkan tubuh ke kursi. Mataku terasa perih. Tapi pikiranku semakin jernih. Beberapa jam kemudian, Rina masuk dengan wajah yang tak biasa. Komandan harus lihat ini. Ia meletakkan berkas di mejaku. Perusahaan logistik itu dimiliki oleh seseorang bernama Hendra P. Tidak ada riwayat kriminal. Tidak pernah terlibat kasus. Namun di halaman terakhir, ada satu catatan kecil. Komisaris kehormatan perusahaan tersebut adalah seorang pejabat aktif di wilayah Bima. Aku membaca namanya perlahan. Didik Putra Kuncoro. Jantungku berdetak lebih keras. Tidak langsung, tidak eksplisit, tapi cukup untuk membuatku menahan napas. Kapolres Bima tercatat sebagai komisaris kehormatan di perusahaan yang mengalirkan dana ke rekening perwira yang baru saja kami tangkap karena kepemilikan narkotika dalam jumlah besar. Aku menutup map itu perlahan. Ini bukan lagi dugaan tipis. Ini jejak. Siang harinya aku memanggil tim inti. Hanya 4 orang yang benar-benar ku percaya. Kami duduk di ruang rapat kecil tanpa jendela. Apa yang kita bahas di sini tidak keluar dari ruangan ini, kataku tegas. Mereka mengangguk. Aku memaparkan aliran dana. Diagram sederhana ku tampilkan di layar. Garis-garis merah menghubungkan satu rekening ke rekening lain. Ini bukan transaksi satu arah, jelasku. Ini sistem distribusi. Dana masuk dari perusahaan, singgah di Malaungi, lalu naik. Naik kemana, Komandan? Tanya salah satu anggota. Aku menatap mereka satu persatu sebelum menjawab. Ke atas. Ruangan mendadak sunyi. Aku tahu mereka mengerti maksudku, tapi tidak ada yang berani menyebut nama. Aku menarik napas. Perusahaan ini memiliki komisaris kehormatan yang tidak asing bagi kita. Rina menelan ludah. Kapolres, suaranya hampir berbisik. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya mematikan layar proyektor. Keheningan itu lebih keras daripada pengakuan. Sore menjelang ketika aku menerima panggilan tak terduga. Kompol Budi, bisa ke ruangan saya sekarang. Suara itu formal, tenang. Namun ada nada yang sulit kuartikan. Aku berdiri, merapikan seragam, lalu berjalan menyusuri lorong panjang menuju ruangan Kapolres. Pintu kayu besar itu tertutup rapat. Aku mengetuk 2 kali. Masuk. AKBP Didik Putra Kuncoro duduk di balik meja besar dengan tumpukan berkas yang tersusun rapi. Wajahnya ramah seperti biasa. Duduk, Budi. Aku duduk tegak. Saya dengar kamu menangani langsung kasus Malaungi. Benar, Pak. Ia mengangguk pelan. Kasus sensitif. Banyak mata melihat. Pastikan prosedur dijalankan dengan hati-hati. Siap, Pak. Ia tersenyum tipis. Kita tidak ingin institusi ini tercoreng karena satu oknum. Bukan. Kalimat itu terdengar wajar. Namun entah mengapa, aku merasa sedang diuji. Saya setuju, Pak. Karena itu saya menelusuri semuanya sampai tuntas. Tatapannya berubah sedikit. Hanya sepersekian detik. Tapi aku menangkapnya. Semua. Semua yang terkait, Pak. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi. Jari-jarinya bertaut. Kadang dalam penyelidikan, kita harus tahu batas. Kalimat itu menggantung. Aku menatapnya tanpa berkedip. Batas saya adalah hukum, Pak. Ruangan terasa lebih sempit. Udara lebih berat. Ia tersenyum lagi. Kali ini lebih tipis. Baiklah, lanjutkan tugasmu. Aku berdiri dan memberi hormat. Namun ketika tanganku turun, aku tahu satu hal pasti. Ia sudah tahu aku mulai menggali. Malam itu aku kembali memeriksa dokumen dengan lebih detail. Ada satu transaksi yang sebelumnya terlewat. Dana besar masuk rekening perusahaan logistik. Lalu sebagian dialihkan ke rekening pribadi yang namanya tidak tercantum di struktur resmi kepolisian. Aku menelusuri identitasnya. Nama itu membuatku terdiam. Itu bukan nama perwira biasa. Itu nama seseorang di tingkat provinsi. Tanganku mengepal. Jika alur ini benar, maka Malaungi hanyalah simpul kecil dalam jaringan yang jauh lebih luas. Aku teringat pesan singkat yang kuterima semalam. Berhenti sebelum terlambat. Sekarang aku mengerti mengapa pesan itu dikirim. Karena jika aku terus berjalan,
Aku tidak hanya menyentuh satu atasan. Aku menyentuh struktur. Menjelang tengah malam, Rina kembali mengirim pesan. Komandan, ada satu hal lagi. Rekening Malaungi menerima transfer tunai melalui setor langsung di beberapa cabang berbeda. Setiap kali, CCTV bank menunjukkan orang yang sama menyetor, tapi wajahnya tertutup masker. Ada ciri khusus? Tanyaku. Ya, ia selalu datang menggunakan kendaraan dinas. Aku memejamkan mata. Kendaraan dinas bukan milik sembarang orang. Aku berdiri dari kursi dan berjalan ke jendela. Kota Bima tampak tenang di bawah cahaya lampu jalan. Terlalu tenang. Aku sadar sekarang bahwa yang sedang kuhadapi bukan sekadar penyalahgunaan wewenang. Ini kolusi. Ini perlindungan. Ini pengkhianatan terhadap sumpah yang pernah kami ucapkan bersama. Dan semakin jauh aku melangkah, semakin jelas bahwa aliran uang itu tidak berhenti di Malaungi. Ia mengalir naik, pelan, rapi, terstruktur. Seperti sungai gelap yang selama ini tersembunyi di bawah permukaan. Aku menatap pantulan diriku di kaca jendela. Jika aku melanjutkan, aku mungkin kehilangan jabatan. Mungkin kehilangan karir. Mungkin lebih dari itu. Namun jika aku berhenti, aku kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting. Integritas. Dan aku tidak pernah diajarkan untuk menyerah pada kebenaran. Malam itu aku membuat keputusan yang tak bisa kutarik kembali. Aku akan mengikuti aliran uang itu, kemanapun ia membawaku. Sekalipun ia membawaku langsung ke jantung kekuasaan. Ruang interogasi itu dingin. Bukan karena pendingin ruangan bekerja terlalu keras, tetapi karena suasananya memang selalu seperti itu. Dinding abu-abu tanpa jendela, meja logam di tengah, dua kursi saling berhadapan, dan satu kamera kecil di sudut atas yang merekam setiap gerak dan napas. AKP Malaungi duduk dengan kedua tangan terborgol di depan. Wajahnya lebih pucat dibanding malam penangkapan, tetapi sorot matanya tetap sama. Tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang karirnya berada di ujung tanduk. Aku duduk di depannya tanpa membawa berkas apapun. Hanya pulpen di tangan kanan dan secari kertas kosong. "Apa kabar?" tanyaku datar. Ia tersenyum tipis, seperti yang komandan lihat. Aku menatapnya lama. Ia tidak menghindar. "Kamu tahu saya sudah memeriksa rekeningmu." Ia tidak menjawab. "Saya juga tahu aliran uangmu tidak berdiri sendiri." Senyumnya sedikit melebar. "Cepat juga, komandan." Aku tidak terpancing. "Siapa atas yang kamu maksud dalam catatan itu?" Ia menghela napas panjang, seolah-olah lelah mendengar pertanyaan yang sama. "Komandan sudah lama jadi penyidik. Masa masih perlu saya jelaskan arti kata itu?" "Aku perlu kamu menyebutkannya." Ia menunduk, menatap borgol di pergelangan tangannya. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu ia mengangkat kepala perlahan. "Kalau saya sebut, apa jaminan saya masih hidup minggu depan?" Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada dramatis. Justru biasa. Seolah ia sedang membahas cuaca. Aku merasakan sesuatu menusuk di dada. "Kamu sedang di bawah perlindungan negara," kataku tegas. Ia tertawa kecil. "Negara yang mana, komandan?" Ruangan terasa semakin sempit. Aku mendekatkan tubuh ke meja. "Jangan bermain kata. Kamu tahu maksud saya." Ia menatap lurus ke mataku. "Komandan pernah bertanya kenapa jalur barat selalu aman? Kenapa razia besar selalu meleset? Kenapa pengiriman besar tidak pernah benar-benar gagal?" Aku diam. "Karena itu bukan kebetulan," lanjutnya pelan. "Itu pengaturan." "Siapa yang mengatur?" Ia bersandar. "Setiap bulan, ada rapat kecil. Bukan di kantor. Bukan di tempat resmi. Pembahasan sederhana. Wilayah mana yang dibuka? Siapa yang pegang jalur? Berapa setoran?" Tanganku mengepal di bawah meja. "Nama." Ia memejamkan mata sejenak. "Komandan sudah tahu satu nama." Jantungku berdetak keras. "Saya ingin mendengarnya dari mulutmu." Malaungi membuka mata. "Didik Putra Kuncoro." Nama itu akhirnya terucap di ruangan yang sunyi. Tidak ada gema. Tidak ada ledakan. Hanya keheningan yang menekan. Aku sudah menduganya.
Tapi mendengar langsung tetap saja berbeda. Keterlibatannya sejauh apa? Pengaman wilayah, penentuan waktu, koordinasi jika ada tekanan dari luar, dan uang. Dibagi. Jawabannya singkat, tanpa keraguan. Aku menatap wajahnya, mencoba mencari tanda kebohongan. Namun yang kulihat hanya kelelahan. Kenapa kamu mau bicara sekarang? Ia tertawa hambar. Karena saya bukan yang paling atas. Saya hanya titik di tengah. Kalau saya diam, saya mati perlahan. Kalau saya bicara, mungkin mati cepat. Tapi setidaknya ada yang tahu kebenarannya. Aku berdiri dari kursi dan berjalan beberapa langkah menjauh. Pikiranku berputar cepat. Jika ini benar, maka Kapolres bukan hanya lalai. Ia bagian dari sistem. Namun ada satu hal yang masih mengganjal. Siapa lagi yang hadir dalam rapat itu? Malaungi terdiam lebih lama kali ini. Saya butuh jaminan. Kamu sudah dalam posisi tidak punya pilihan. Ia tersenyum tipis. Semua orang selalu punya pilihan, Komandan. Aku kembali duduk. Baik, jika kamu memberi informasi lengkap, saya akan ajukan perlindungan saksi. Ia menatapku tajam, seolah menimbang kesungguhan ucapanku. Lalu ia mulai menyebutkan dua nama lain. Salah satunya seorang pejabat di tingkat provinsi. Satunya lagi perwira senior yang reputasinya bersih di mata publik. Setiap nama seperti palu yang menghantam kepalaku. Ini bukan lagi soal satu Kapolres. Ini jaringan. Setelah interogasi selesai, aku keluar dengan langkah berat. Lorong kantor terasa lebih panjang dari biasanya. Rina menungguku di depan ruang kerja. Bagaimana, Komandan? Aku menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. Kita tidak sedang menangani satu orang. Wajahnya berubah. Seberapa besar? Lebih besar dari yang kita bayangkan. Aku masuk ke ruangan dan menutup pintu rapat-rapat. Di meja, ada berkas baru yang belum sempat kubuka. Aku mengabaikannya dan langsung menyalakan komputer. Nama-nama yang disebut Malaungi kumasukkan ke dalam catatan investigasi rahasia. Semua harus terdokumentasi. Semua harus terstruktur. Namun sebelum sempat menyimpan file itu, layar tiba-tiba berkedip. Sistem error. Aku mengerutkan kening. Mencoba membuka ulang folder penyimpanan. Kosong. Beberapa file hasil penelusuran keuangan hilang. Jantungku berdegup keras. Aku memanggil bagian teknologi informasi. Apakah ada gangguan sistem? Tidak ada laporan gangguan, Komandan. Siapa saja yang mengakses server hari ini? Petugas itu terdiam sejenak. Beberapa akses dilakukan dari akun internal, Komandan, termasuk akun atasan. Aku tidak perlu bertanya lebih jauh. Keringat dingin merayap di punggungku. Artinya, langkahku sudah diawasi. Menjelang sore, aku menerima kabar bahwa salah satu anggota timku dipindahkan mendadak keluar kota, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Alasan resmi, kebutuhan organisasi. Alasan sebenarnya, tekanan. Aku duduk sendiri di ruangan yang mulai gelap. Lampu belum kunyalakan. Pikiranku kembali pada percakapan di ruang interogasi. Negara yang mana, Komandan? Kalimat itu terus terngiang. Apakah sistem ini sudah begitu dalam terkontaminasi hingga kebenaran dianggap ancaman? Telepon genggamku bergetar. Nomor tak dikenal lagi. Aku ragu sesaat sebelum mengangkatnya. Suara di seberang berat dan rendah. Kompol Budi, Anda penyidik yang baik. Jangan hancurkan karir Anda sendiri. Siapa ini? Sambungan terputus. Tanganku gemetar tipis. Bukan karena takut, tetapi karena marah. Mereka bahkan tidak lagi bersembunyi. Mereka ingin aku tahu bahwa mereka tahu. Malam turun perlahan di atas Bima. Aku pulang lebih lambat dari biasanya. Di rumah, istriku menyambut dengan senyum hangat yang selalu berhasil membuatku merasa utuh kembali. Kamu terlihat lelah, katanya pelan. Hanya banyak pekerjaan. Ia tidak bertanya lebih jauh. Ia sudah terlalu sering melihat wajahku seperti ini. Saat makan malam, anakku bercerita tentang sekolahnya. Aku berusaha tersenyum, berusaha hadir sepenuhnya. Namun di kepalaku, nama-nama itu terus berputar.
Didik Putra Kuncoro, pejabat provinsi, perwira senior. Sebelum tidur, aku berdiri di teras, menatap jalanan yang sunyi. Lampu rumah tetangga sudah padam satu persatu. Aku berpikir tentang sumpah jabatan yang dulu kucapkan dengan penuh keyakinan. Melindungi, mengayomi, menegakkan hukum. Bukan memilih hukum mana yang nyaman ditegakkan. Aku tahu setelah hari ini, tak ada jalan kembali. Karena sekarang aku bukan hanya memegang dugaan. Aku memegang pengakuan. Dan pengakuan itu seperti api kecil. Ia bisa dipadamkan dengan cepat, atau dibiarkan membesar hingga membakar semuanya. Aku menarik napas panjang. Jika mereka ingin aku berhenti, mereka salah orang. Karena semakin banyak yang mencoba menutupinya, semakin jelas bahwa kebenaran ini terlalu besar untuk disembunyikan. Dan aku belum selesai. Pagi itu suasana kantor terasa berbeda. Bukan karena ada perintah resmi atau pengumuman besar. Justru karena semuanya terlihat terlalu normal, terlalu tenang. Orang-orang berjalan seperti biasa, tertawa kecil di lorong, menyapa dengan sopan. Namun setiap kali aku melintas, percakapan terhenti sepersekian detik sebelum kembali mengalir pelan. Aku sudah cukup lama berada di institusi ini untuk mengenali bahasa tubuh. Mereka tahu, atau setidaknya, mereka mendengar sesuatu. Aku baru saja duduk ketika surat disposisi mendarat di mejaku. Stempel resmi, tanda tangan jelas. Evaluasi sementara penanganan kasus AKP Malaungi. Seluruh perkembangan wajib dilaporkan langsung ke Kapolres. Langsung, bukan melalui jalur biasa. Aku membaca ulang kalimat itu. Artinya satu, kendali sedang ditarik ke atas. Beberapa menit kemudian, panggilan masuk dari ruang Kapolres. Aku berdiri tanpa tergesa. Seragam kurapikan. Wajah kupastikan netral. Ketika masuk, Didik Putra Kuncoro tidak sendirian. Ada satu pejabat dari tingkat provinsi yang duduk di sisi kanan meja. Wajahnya ku kenal dari beberapa rapat koordinasi. Silakan duduk, Kompol Budi, kata Didik dengan nada tenang. Aku duduk tegak. Kami ingin memastikan bahwa kasus ini tidak berkembang liar, ujar pejabat provinsi itu pelan. Institusi sedang dalam sorotan publik. Stabilitas harus dijaga. Saya memahami itu, Pak, jawabku hati-hati. Namun bukti yang kami temukan mengarah pada keterlibatan lebih luas. Didik tersenyum tipis. Seberapa luas? Pertanyaan itu sederhana, tetapi syarat makna. Aliran dana tidak berhenti pada tersangka utama, kataku mantap. Pejabat provinsi itu menyilangkan tangan. Kadang dalam penyelidikan, interpretasi bisa menyesatkan. Aku menatapnya langsung. Karena itu kami mengandalkan data, bukan asumsi. Ruangan mendadak hening. Didik berdiri perlahan, berjalan mendekati jendela. Punggungnya menghadapku. Budi, katanya tanpa menoleh, kamu penyidik yang saya hormati. Rekam jejakmu bersih. Prestasimu banyak. Jangan rusak itu karena terlalu berambisi. Kata ambisi terasa seperti tuduhan halus. Saya hanya menjalankan tugas, Pak. Ia akhirnya berbalik. Tugas juga punya batas. Kalimat itu kembali terulang. Batas. Aku berdiri perlahan. Batas saya adalah hukum. Pejabat provinsi itu tersenyum samar. Bukan senyum ramah. Lebih seperti penilaian. Baiklah, lanjutkan. Tapi setiap langkah harus melalui kami. Aku memberi hormat singkat lalu keluar. Di luar ruangan, napasku terasa lebih berat. Tekanan itu kini nyata. Siang harinya, satu persatu anggota timku dipanggil ke bagian kepegawaian. 2 orang menerima surat mutasi sementara. 1 orang dipindahkan ke unit administrasi tanpa alasan jelas. Tinggallah aku dan Rina. Ia masuk ke ruanganku dengan wajah tegang. Komandan, ini bukan kebetulan. Aku tahu. Kalau semua dipindahkan, kita tidak punya cukup orang untuk melanjutkan. Aku menatapnya beberapa detik. Kita lanjut berdua kalau perlu. Matanya membesar. Komandan, ini bukan hanya soal jumlah personel. Aku juga tahu itu. Aku berdiri dan menutup pintu. Dengarkan. Mulai sekarang semua dokumen disimpan di luar server utama.
Gunakan perangkat pribadi yang tidak terhubung ke jaringan internal. Ia mengangguk pelan. Komandan percaya kita diawasi. Aku tersenyum pahit. Bukan percaya. Aku yakin. Sore menjelang ketika aku menyadari sesuatu yang lebih mengganggu. Salah satu barang bukti berupa salinan transaksi bank hilang dari ruang penyimpanan khusus. Aku memeriksa buku log akses. Tercatat ada pemeriksaan rutin dari atasan. Tanpa pemberitahuan, aku menggenggam buku log itu lebih erat. Mereka tidak hanya memberi tekanan, mereka mulai membersihkan jejak. Malamnya, ketika aku pulang, mobilku terasa berbeda. Bukan karena kerusakan, bukan karena suara mesin, tapi karena firasat. Di kaca spion, sebuah kendaraan hitam mengikuti dari jarak stabil. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Aku memperlambat laju. Kendaraan itu ikut melambat. Aku mempercepat. Ia tetap menjaga jarak. Darahku berdesir. Aku berbelok ke jalan yang lebih sempit. Beberapa detik kemudian kendaraan itu tetap berada di belakang. Pesan mereka jelas. Kami melihatmu. Aku tidak berhenti. Tidak menoleh lagi. Aku terus melaju sampai tiba di rumah. Ketika turun dari mobil, kendaraan hitam itu melintas perlahan, tanpa berhenti. Tanpa kaca diturunkan, tanpa wajah terlihat. Di dalam rumah, istriku menyambut dengan senyum yang mencoba tampak biasa. Kamu makan malam. Aku mengangguk, namun ia memegang lenganku sebelum aku melangkah lebih jauh. Ada yang aneh beberapa hari ini. Aku terdiam. Ada orang berdiri di seberang jalan tadi siang. Lama sekali, seolah menunggu. Jantungku seperti diremas. Kamu yakin? Iya. Ketika aku perhatikan, dia pergi. Aku menahan napas. Inilah garis yang tidak boleh mereka lewati. Aku bisa menerima ancaman pada diriku, tapi tidak pada keluargaku. Malam itu aku hampir tidak tidur. Setiap suara kecil membuatku terjaga. Setiap bayangan di jendela terasa mencurigakan. Aku berdiri di ruang tamu, memandangi anakku yang tertidur pulas di kamarnya. Apakah semua ini sepadan? Pertanyaan itu muncul tanpa diundang. Lalu aku teringat wajah para korban yang pernah kutemui. Anak-anak muda yang hancur masa depannya. Keluarga yang kehilangan harapan. Jika aku mundur sekarang, maka sistem itu akan terus hidup. Dan lebih banyak keluarga yang akan merasakan kehancuran. Aku kembali ke ruang kerja kecil di rumah dan membuka laptop pribadi. Data yang sempat kusalin tadi siang kupindahkan ke media penyimpanan terpisah. Aku tidak lagi mempercayai jaringan internal. Jika mereka ingin menghapus bukti, mereka harus menghapusku lebih dulu. Keesokan paginya, kabar lain datang. Permintaan pemeriksaan tambahan terhadap Malaungi ditolak sementara dengan alasan prosedural. Artinya aku tidak bisa lagi mengaksesnya secara bebas. Mereka sedang membatasi ruang gerakku. Aku duduk di kursi kerja, menatap meja kosong di hadapanku. Tekanan dari atas. Mutasi tim. Penghilangan dokumen. Pengawasan diam-diam. Semua bergerak serempak. Aku menyadari satu hal yang pahit. Aku tidak lagi sekadar menyelidiki kasus. Aku sedang menantang sistem yang selama ini berdiri kokoh. Dan sistem itu tidak akan tinggal diam. Telepon genggamku kembali bergetar. Pesan singkat tanpa nama. Kamu masih punya kesempatan untuk berhenti. Aku membaca perlahan, lalu menghapusnya tanpa membalas. Kesempatan itu sudah lama lewat. Karena ketika nama itu terucap di ruang interogasi, ketika aliran dana itu terlihat jelas, ketika kendaraan hitam itu mengikuti sampai rumah, aku tahu aku tidak sedang berjalan di jalan biasa. Aku sedang melangkah di atas garis tipis antara kebenaran dan kehancuran. Dan sejauh ini, aku belum berniat mundur. Pagi itu hujan turun tipis di atas Bima. Tidak deras, tetapi cukup untuk membuat langit tampak muram. Aku berdiri di balik jendela kantor, memandangi titik-titik air yang menempel di kaca, membiarkan pikiranku menata ulang semua potongan yang sudah terkumpul. Tekanan dari atas semakin jelas. Akses dibatasi. Tim dipreteli. Barang bukti menghilang. Namun satu hal belum mereka sentuh. Saksi lapangan. Sekitar pukul 9, laporan masuk dari pelabuhan.
Seorang kurir tertangkap membawa paket mencurigakan yang disembunyikan di dalam kontainer hasil laut. Penangkapan itu dilakukan oleh tim patroli rutin yang tidak mengetahui konteks besar kasus ini. Aku langsung bergerak. Ketika tiba di lokasi, pria itu sudah diborgol. Usianya tidak lebih dari 30. Wajahnya pucat, matanya liar, seperti orang yang sadar hidupnya baru saja berubah arah. "Apa namamu?" tanyaku ketika kami sudah berada di ruang pemeriksaan pelabuhan. "Fikri," jawabnya lirih. Tangannya gemetar. "Kamu tahu apa yang kamu bawa?" Ia menunduk. "Saya cuma disuruh, Pak." Jawaban klasik. Disuruh siapa? Ia diam. Aku tidak menaikkan suara. Aku hanya menatapnya lama. "Fikri, dengarkan saya baik-baik. Orang yang menyuruhmu tidak akan datang menolongmu. Mereka akan menghilang. Kamu yang akan duduk di kursi terdakwa." Bibirnya bergetar. "Saya punya keluarga, Pak. Kalau begitu lindungi mereka dengan cara yang benar." Beberapa menit berlalu dalam keheningan berat. Lalu ia berbicara pelan. "Setiap kiriman sudah diatur, Pak. Ada jadwal aman." "Siapa yang mengatur?" Ia ragu. Aku condongkan tubuh ke depan. "Kamu sudah tertangkap. Tidak ada lagi yang bisa kamu sembunyikan." Ia menutup mata sejenak, lalu berkata dengan suara hampir tak terdengar, "Orang nomor 1. Jantungku berdetak lebih cepat. "Jelaskan." "Semua jalur sudah dibagi. Kalau ada razia besar, kami diberitahu lebih dulu. Kalau ada kiriman besar, dikawal sampai lewat perbatasan." "Siapa yang memberitahu?" Ia membuka mata dan menatapku penuh ketakutan. "Pak Kapolres." Ruangan terasa sunyi, meski suara hujan di luar masih terdengar. Aku tidak bergerak beberapa detik. Nama itu kembali disebut. Kali ini bukan oleh perwira yang sudah tertangkap, tetapi oleh kurir lapangan yang tak punya kepentingan selain bertahan hidup. "Kamu yakin dengan yang kamu katakan?" tanyaku tegas. Ia mengangguk cepat. "Saya pernah lihat sendiri rapat di rumah dinas. Saya antar dokumen. Ada beberapa orang di sana. Mereka bicara soal setoran dan pembagian wilayah." "Siapa saja yang hadir?" Ia menyebut 2 nama yang sudah pernah kudengar dari Malaumi. Kesaksiannya saling menguatkan. Itu bukan kebetulan. Itu pola. Aku membawa Fikri ke kantor dengan pengawalan ketat. Kali ini aku tidak ingin ada celah. Setelah membuat berita acara pemeriksaan, aku duduk sendirian membaca ulang setiap kalimat yang ia ucapkan. Tidak ada kontradiksi berarti. Tidak ada perubahan cerita. Detailnya konsisten. Dan yang paling penting, ia menyebut nama Kapolres secara eksplisit tanpa dipancing. Aku tahu konsekuensi dari langkah berikutnya. Jika aku mencatat nama itu secara resmi dalam berkas, maka tidak ada jalan kembali. Aku menarik napas panjang, lalu menulisnya dengan tinta hitam tegas. Didik Putra Kuncoro. Tanganku tidak gemetar. Belum genap 1 jam setelah berkas itu masuk sistem, telepon di mejaku berdering. "Kompol Budi, Anda dipanggil sekarang juga." Aku berdiri perlahan. Di lorong, beberapa pasang mata mengikuti langkahku. Tidak ada yang berbicara. Ketika pintu ruangan Kapolres terbuka, suasananya berbeda dari sebelumnya. Kali ini wajah Didik tidak lagi setenang biasanya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Suaranya lebih keras. "Saya mencatat hasil pemeriksaan saksi, Pak. Kamu mencantumkan nama saya dalam berkas resmi. Saya mencantumkan semua yang disebut saksi." Ia berdiri dari kursinya. "Kamu tahu apa akibatnya?" Aku menatapnya lurus. "Ya." Ruangan itu hening. Ketegangan terasa seperti listrik di udara. Ia berjalan mendekat. Jarak kami kini hanya beberapa langkah. "Budi, kamu sedang bermain api." "Api itu sudah lama menyala, Pak. Saya hanya membuka jendelanya." Rahangnya mengeras. "Kamu pikir kamu bisa menjatuhkan saya dengan cerita kurir kecil? Ini bukan hanya satu saksi." Ia terdiam sepersekian detik. Cukup lama untuk memastikan bahwa ia mengerti. "Kamu sudah melangkah terlalu jauh. Belum sejauh yang saya bisa." Kalimat itu keluar tanpa ragu. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang berbeda di matanya.
Bukan amarah, bukan juga kesombongan, melainkan kekhawatiran. Ketika aku kembali ke ruangan, Rina sudah menunggu dengan wajah pucat. "Komandan, berita mulai bocor." "Bocor bagaimana?" "Ada jurnalis yang menghubungi bagian humas. Mereka dengar ada perwira tinggi disebut dalam kasus narkoba." Aku terdiam. Ini bisa menjadi perlindungan atau bumerang. Jika kasus ini masuk ranah publik, mereka tidak bisa dengan mudah menghapusnya. Tapi tekanan juga akan semakin besar. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Rina. "Kita percepat semuanya, Komandan. Aku tahu risikonya." Aku berdiri dan membuka laci meja. Di dalamnya ada salinan semua data yang sudah kusimpan terpisah. "Kita buat laporan lengkap dan kirim ke divisi internal di pusat. Langsung, tanpa perantara." Matanya membesar. "Itu berarti..." "Ya, ini tidak bisa lagi berhenti di tingkat wilayah." Menjelang malam, aku menerima kabar yang membuat darahku mendidih. Fikri dipindahkan mendadak ke rumah tahanan lain tanpa sepengetahuanku. Tanpa pemberitahuan resmi, aku langsung menuju bagian tahanan. "Siapa yang memberi perintah?" tanyaku keras. Petugas jaga tampak gugup. "Perintah dari atas, Komandan." "Atas siapa?" Ia terdiam. Aku mengepalkan tangan. Mereka sedang berusaha memutus mata rantai saksi. Aku kembali ke ruangan dengan langkah cepat. Jika saksi menghilang, maka pernyataannya bisa dianggap tidak sah. Ini bukan lagi permainan halus. Ini perang terbuka dalam diam. Malam itu aku tidak langsung pulang. Aku duduk sendirian di ruangan yang mulai gelap. Lampu hanya menyisakan cahaya redup di sudut meja. Aku memandangi nama yang tertulis di berkas. Didik Putra Kuncoro. Sekarang bukan lagi dugaan. Bukan lagi kode samar. Nama itu sudah resmi masuk dalam laporan penyidikan. Aku tahu sejak detik ini, hidupku tidak akan sama. Mungkin karierku akan berakhir. Mungkin reputasiku akan diserang. Mungkin keluargaku akan terus diawasi. Namun ada satu hal yang tak bisa lagi mereka ambil dariku. Kebenaran itu sudah tercatat. Dan selama aku masih berdiri, selama napasku masih ada, aku akan memastikan bahwa nama itu tidak menghilang begitu saja dari lembar penyidikan. Karena sekali disebut secara resmi, kebenaran tidak lagi bisa sepenuhnya dikubur. Ia akan mencari jalannya sendiri. Dan aku sudah memilih untuk berdiri di sisinya. Sejak nama itu masuk ke dalam berkas resmi, suasana kantor berubah total. Tidak ada lagi teguran halus. Tidak ada lagi senyum diplomatis di lorong. Yang tersisa hanya jarak, dingin, dan tatapan yang mengandung pesan tanpa kata. Aku datang pagi itu dengan perasaan yang berbeda. Bukan takut, lebih tepatnya, siap. Siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Belum sempat aku duduk, dua orang dari divisi pengawasan internal sudah menungguku di ruangan. "Kompol Budi?" tanya salah satu dari mereka. "Saya." "Kami diminta melakukan klarifikasi atas prosedur yang Anda jalankan dalam kasus ini." "Diminta," kata yang terdengar netral, tapi syarat tekanan. Aku mempersilakan mereka duduk. Mereka membuka map tebal. Isinya salinan laporan yang kemarin kukirim langsung ke pusat. "Kami menerima laporan bahwa Anda mencantumkan nama Kapolres dalam berita acara berdasarkan kesaksian tunggal." "Bukan tunggal," jawabku tegas. "Ada dua saksi berbeda yang menyebut nama yang sama dalam konteks berbeda. Namun belum ada bukti fisik yang secara langsung mengaitkan beliau." Aku menatap mereka satu persatu. Aliran dana perusahaan logistik, catatan setoran rutin, hubungan struktural, itu bukan kebetulan. Mereka saling pandang. "Kompol Budi, kami menyarankan Anda berhati-hati. Tuduhan seperti ini bisa berdampak besar." Justru karena dampaknya besar, saya tidak boleh setengah-setengah. Percakapan berlangsung hampir 2 jam. Mereka mencoba menggali celah prosedur. Aku menjawab dengan data. Namun ketika mereka pergi, aku tahu satu hal. Ini bukan sekadar klarifikasi. Ini tekanan formal. Siang itu, panggilan datang lagi dari ruang Kapolres. Kali ini tidak ada pejabat lain. Hanya kami berdua.
Didik duduk tanpa berdiri ketika aku masuk. Pintu tutup. Aku melakukannya. Ia tidak langsung berbicara. Ia hanya menatapku lama, seolah menimbang sesuatu. "Kamu pikir kamu pahlawan?" tanyanya pelan. "Saya hanya penyidik." "Kamu sudah menyeret nama saya ke pusat." "Saya menyeret bukti." Ia tertawa pendek. "Tidak ada humor di sana. Kamu tahu berapa lama saya membangun karir? Berapa banyak operasi yang saya pimpin? Saya tidak sedang menilai masa lalu, Pak. Saya menilai fakta hari ini." Ia bangkit dari kursi, berjalan mendekat sampai jarak kami hanya satu meja. "Kamu tidak mengerti permainan ini, Budi. Kalau ini permainan, saya tidak pernah mendaftar." Wajahnya mengeras. "Ini sistem. Semua orang mengambil bagian. Kamu pikir wilayah ini bisa stabil tanpa kompromi?" Kata kompromi terdengar seperti pembenaran. Stabilitas yang dibangun di atas narkoba bukan stabilitas, Pak. Itu pembusukan. Tangannya menghantam meja. Tidak keras, tapi cukup membuat suara menggema. "Kamu terlalu idealis. Dan itu bukan kejahatan." Keheningan jatuh di antara kami. Berat. Ia menunduk sejenak, lalu berkata lebih pelan, "Kamu masih bisa menarik laporan itu." "Apa?" "Kamu revisi. Katakan ada kesalahan interpretasi. Saksi tidak kredibel. Kasus selesai di tingkat bawah." Aku menatapnya tanpa berkedip. "Itu berarti saya berbohong. Itu berarti kamu menyelamatkan dirimu." Kalimat itu menusuk. Untuk pertama kalinya, tawaran itu terdengar nyata. Jika aku mundur sekarang, tekanan akan berhenti. Pengawasan mungkin hilang. Keluargaku aman. Namun harga yang harus kubayar adalah diriku sendiri. Saya tidak bisa. Ia menatapku tajam. "Pikirkan keluargamu." Napas di dadaku terasa sesak. Ancaman itu kini tidak lagi samar. Saya selalu memikirkan keluarga saya. Kalau begitu jangan bodoh. Aku berdiri perlahan. Kalau mempertahankan kebenaran disebut bodoh, maka saya akan tetap seperti ini. Aku berbalik menuju pintu. Sebelum keluar, suaranya terdengar lagi. "Kamu tidak tahu seberapa tinggi ini berjalan." Aku berhenti sejenak. "Maka biarkan saya mengetahuinya." Ketika aku kembali ke ruangan, Rina sudah berdiri dengan wajah panik. "Komandan, server penyimpanan eksternal kita diakses." "Apa?" "Seseorang mencoba masuk ke perangkat pribadi saya. Untung saya sudah enkripsi." Darahku berdesir. Mereka mulai memburu cadangan. "Pindahkan semua ke media fisik. Simpan di tempat berbeda." "Komandan, ini sudah seperti film konspirasi." "Ini bukan film." Belum selesai kami berbicara, seorang petugas masuk membawa surat resmi. "Kompol Budi dinonaktifkan sementara dari penanganan kasus ini sampai proses evaluasi selesai." Aku membaca isi surat itu perlahan. Dinonaktifkan sementara. Artinya satu, aku dipinggirkan. Rina menatapku tidak percaya. Mereka tidak bisa melakukan ini. Mereka baru saja melakukannya. Aku meletakkan surat itu di meja dengan hati-hati. Aneh. Aku tidak marah. Aku justru merasa semakin yakin bahwa langkahku benar. Karena jika tidak, mereka tidak akan bereaksi sekeras ini. Sore itu, ketika aku meninggalkan kantor tanpa jabatan aktif di tangan, perasaan aneh menyelimuti dadaku. Kosong, tapi juga ringan. Di parkiran, kendaraan hitam yang sama kembali terlihat. Kali ini tidak berusaha bersembunyi. Aku menatapnya beberapa detik sebelum masuk ke mobil. Mereka ingin aku tahu bahwa aku sendirian. Mereka salah. Karena kebenaran yang sudah tercatat tidak bisa didiamkan hanya dengan menonaktifkan satu orang. Malamnya, aku menerima panggilan dari nomor yang tak dikenal. "Pak Budi." "Siapa ini?" "Saya jurnalis. Apakah benar ada nama pejabat tinggi yang terlibat dalam kasus narkoba di Bima?" Aku terdiam beberapa detik. Informasi itu sudah bocor lebih jauh dari yang kuduga. "Saya tidak bisa memberikan komentar," jawabku hati-hati. "Pak, kami memiliki sumber yang mengatakan ada laporan ke pusat." Aku menutup mata sejenak.
Jika media masuk, kasus ini tidak lagi bisa dikubur dengan mudah. Namun juga berarti badai akan datang. Saya tidak bisa bicara, ulangku lalu mengakhiri panggilan. Di rumah, istriku menyadari ada yang berbeda. Kamu pulang lebih cepat. Aku dinonaktifkan sementara. Ia terdiam. Wajahnya memucat. Karena kasus itu. Aku mengangguk. Ia duduk perlahan. Apakah ini berbahaya? Pertanyaan itu sederhana, tetapi jawabannya tidak. Aku tidak tahu. Ia menatapku lama. Aku tidak pernah melarangmu melakukan tugasmu, tapi aku ingin kamu tetap hidup. Kalimat itu membuat tenggorokanku terasa kering. Aku menggenggam tangannya. Aku juga ingin itu. Malam semakin larut. Aku berdiri di teras, memandangi jalan yang sepi. Dinonaktifkan bukan akhir. Justru mungkin awal dari sesuatu yang lebih besar. Karena sekarang aku tidak lagi terikat prosedur internal wilayah. Dan laporan yang kukirim ke pusat sudah berjalan. Jika benar apa yang dikatakan Didik, bahwa ini berjalan lebih tinggi dari yang kubayangkan, maka mereka akan bergerak. Dan ketika mereka bergerak, jejak akan terlihat. Aku tidak lagi berada di dalam sistem, tapi aku masih memegang kebenaran. Dan untuk pertama kalinya sejak kasus ini dimulai, aku merasa puncaknya sudah dekat. Entah itu puncak kehancuran, atau puncak pengungkapan. Sejak aku dinonaktifkan, waktu terasa berjalan lebih lambat, tetapi tekanan justru semakin cepat. Pagi itu aku tidak mengenakan seragam. Hanya kemeja sederhana dan celana gelap. Rasanya aneh melihat diriku sendiri di cermin tanpa atribut pangkat di pundak. Seolah sebagian identitasku dilepas paksa. Namun satu hal tidak berubah. Aku masih penyidik. Walau tanpa jabatan aktif, pikiranku tetap bekerja. Sekitar pukul 10 pagi, ponsel istriku berdering. Aku sedang duduk di ruang tamu ketika ia mengangkatnya. Beberapa detik kemudian wajahnya berubah pucat. "Ada apa?" tanyaku cepat. Ia tidak langsung menjawab. Tangannya gemetar ketika menyerahkan ponselnya kepadaku. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Foto anak kami di halaman sekolah. Diambil dari jarak jauh. Tanpa keterangan. Tanpa ancaman tertulis. Namun pesan itu lebih keras dari ribuan kata. Darahku seperti berhenti mengalir sesaat. Mereka sudah melewati batas. Aku menarik napas dalam, berusaha tetap tenang di depan istriku. "Ini hanya intimidasi," kataku pelan, meski di dalam dadaku kemarahan mendidih. "Budi," suaranya bergetar, "apa kita harus pergi dari sini?" Pertanyaan itu menghantamku lebih keras daripada ancaman manapun. Pergi berarti menyerah. Tetap berarti mempertaruhkan mereka. Aku memejamkan mata sejenak. "Aku akan pastikan kalian aman. Kamu janji?" Aku menatapnya dalam-dalam. "Aku janji." Namun janji itu terasa berat. Siang itu aku menerima panggilan tak terduga. Dari rumah tahanan. AKP Malaumi meminta bertemu. Secara resmi aku tidak lagi memiliki kewenangan. Namun entah bagaimana, izin diberikan. Mungkin mereka mengira tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Atau mungkin mereka ingin melihatku jatuh lebih jauh. Ruang kunjungan lebih terang dari ruang interogasi sebelumnya. Borgolnya masih terpasang. Namun wajahnya terlihat berbeda. Lebih gelisah. "Kenapa minta bertemu?" tanyaku tanpa basa-basi. Ia menatapku lama. Mereka mulai panik. "Siapa?" Ia tersenyum tipis. "Orang-orang yang namanya sudah kamu sentuh." Aku diam. "Mereka pikir dengan menonaktifkan kamu, semuanya selesai. Dan kamu." Saya tidak mau jadi kambing hitam sendirian. Aku menyilangkan tangan. "Katakan yang belum kamu katakan." Ia menelan ludah. "Rapat bukan hanya di rumah dinas Kapolres." Jantungku berdetak lebih cepat. Di mana lagi? Di luar daerah. Hotel. Villa pribadi. Kadang dengan tamu dari luar pulau. Tamu seperti apa? Ia menunduk. Pejabat lebih tinggi. Ruangan terasa semakin dingin. "Nama?" Ia ragu. "Kamu sudah tidak punya perlindungan resmi, Komandan. Kalau saya bicara, kita berdua dalam bahaya."
Kita sudah dalam bahaya. Ia menghela napas panjang, lalu menyebut satu nama yang membuat tanganku otomatis mengepal. Seorang pejabat tingkat pusat, nama yang selama ini hanya kudengar di berita nasional. Jika ini benar, maka kasus ini bukan lagi skala wilayah. Ini jaringan lintas struktur. Kamu yakin? Tanyaku pelan. Saya hadir 1 kali. Saya dengar sendiri pembagian wilayah. Setoran dibagi bertingkat. Kapolres hanya penghubung. Kata penghubung menggema di kepalaku. Artinya Didik bukan pucuk. Ia simpul. Dan simpul selalu terhubung ke pusat jaring. Kenapa kamu baru bicara sekarang? Ia menatapku dengan mata lelah. Karena tadi malam saya didatangi seseorang. Mereka menyuruh saya mencabut keterangan. Siapa? Orang dari dalam. Darahku mendidih. Kalau kamu cabut. Ia tersenyum pahit. Saya tetap masuk penjara. Tapi mereka bersih. Aku berdiri perlahan. Apakah kamu siap memberi keterangan tambahan secara tertulis? Ia terdiam beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diselamatkan. Keluar dari rumah tahanan, aku merasakan tekanan berbeda. Lebih besar, lebih nyata. Nama yang disebut Malaungi bukan nama sembarangan. Jika aku menyentuhnya, dampaknya akan meluas kemana-mana. Namun di saat bersamaan, potongan puzzle semakin jelas. Sore harinya, teleponku kembali berdering. Nomor yang sama seperti beberapa hari lalu. Suara berat itu kembali terdengar. Kamu masih keras kepala. Kamu siapa? Berhenti sekarang. Ini peringatan terakhir. Kalau tidak, beberapa detik hening. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Sambungan terputus. Aku berdiri diam di tepi jalan, memandang kendaraan yang lalu lalang. Ancaman kini tidak lagi simbolis. Aku masuk ke mobil dengan pikiran berkecamuk. Apakah aku menyeret keluargaku terlalu jauh? Namun kemudian terlintas wajah anakku. Justru karena itulah aku tidak boleh berhenti. Karena jika orang seperti mereka terus memegang kendali, generasi berikutnya akan tumbuh dalam sistem yang busuk. Malam itu aku duduk di ruang kerja kecil di rumah dengan semua dokumen terbentang di meja. Nama-nama, aliran dana, kesaksian. Semuanya kini membentuk pola jelas. Jaringan bertingkat, setoran naik secara berkala, perlindungan dibagi sesuai wilayah. Kapolres sebagai pengatur lapangan, pejabat provinsi sebagai penghubung administratif. Dan di atasnya, figur pusat sebagai penjamin keamanan jangka panjang. Aku menyadari sesuatu yang menggetarkan. Ini sudah berjalan lama. Bertahun-tahun. Bukan insiden sesaat. Bukan keputusan spontan. Ini sistem yang dirancang. Tiba-tiba lampu rumah padam. Gelap total. Istriku berteriak kecil dari kamar. Aku langsung berdiri. Beberapa detik kemudian listrik kembali menyala. Hanya beberapa detik, namun cukup untuk membuat jantungku berdetak liar. Aku keluar rumah, memeriksa sekitar. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi di ujung jalan, kendaraan hitam itu kembali terlihat, parkir dengan mesin menyala. Aku menatapnya lama. Kali ini aku tidak merasa takut. Aku merasa marah. Mereka ingin aku menyerah melalui ketakutan. Namun mereka lupa satu hal. Ketika seseorang sudah kehilangan rasa aman, kadang yang tersisa hanyalah keberanian. Aku kembali masuk rumah dan mengunci pintu. Istriku menatapku cemas. Apa kita aman? Aku memegang bahunya. Kita akan lebih aman jika ini selesai. Dan kalau tidak selesai, aku terdiam sesaat. Kalau tidak selesai, mereka akan terus seperti ini. Ia menunduk. Aku tahu ketakutannya nyata. Tapi aku juga tahu mundur sekarang hanya akan membuat ancaman itu permanen. Malam semakin larut. Aku duduk kembali di depan dokumen. Puncak badai terasa semakin dekat. Nama-nama yang disebut Malaungi akan menjadi ledakan jika sampai ke publik. Dan aku tahu, setelah hari ini, tidak ada lagi ruang abu-abu. Ini bukan sekadar penyelidikan. Ini pertarungan terbuka antara kebenaran dan kekuasaan. Dan aku sudah berdiri terlalu jauh di sisi ini untuk mundur.
Pagi itu aku menerima paket tanpa nama pengirim. Diletakkan begitu saja di teras rumah, dibungkus kertas coklat polos. Tidak ada tulisan, tidak ada tanda. Istriku yang pertama melihatnya. "Ini dari siapa?" tanyanya cemas. Aku menggeleng pelan, masuk ke dalam. Aku membawa paket itu ke ruang kerja. Tanganku berhenti sejenak sebelum membuka. Naluri penyidik membuatku waspada, tetapi rasa ingin tahu lebih kuat. Di dalamnya hanya ada satu benda. Flash disk hitam kecil, tanpa label, tanpa keterangan. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku menutup pintu, menyalakan laptop pribadi yang tidak terhubung jaringan apapun. Dengan hati-hati, aku memasukkan flash disk itu. Hanya ada satu file audio. Aku menekan tombol putar. Suara berdesis beberapa detik, lalu terdengar percakapan. Suara pertama langsung ku kenal. Didik Putra Kuncoro. Tenang, tegas, tanpa beban. Jalur barat tetap aman. Setoran bulan ini naik 10. Jangan sampai ada bocor lagi seperti kemarin. Suara kedua terdengar lebih berat, tidak familiar, tetapi penuh otoritas. Kita tidak mau pusat mencium ini. Pastikan orang lapangan disiplin. Lalu terdengar beberapa nama disebut. Wilayah dibagi. Jumlah setoran dirinci. Kode-kode yang selama ini hanya tertulis di buku catatan Malaungi kini terdengar jelas dalam suara mereka sendiri. Tanganku membeku di atas mouse. Ini bukan lagi kesaksian. Ini bukti. Rekaman berdurasi hampir 1 jam. Setiap menitnya seperti palu yang menghantam dinding kebohongan yang selama ini berdiri kokoh. Di pertengahan rekaman, suara berat itu kembali terdengar. "Kalau ada yang berani bermain sendiri, bersihkan. Kita tidak butuh pahlawan." Kata pahlawan itu membuat tenggorokanku terasa kering. Mereka tahu selalu ada kemungkinan seseorang melawan, dan mereka sudah menyiapkan cara menghadapinya. Aku memutar ulang bagian yang menyebut pembagian dana. Semua sesuai dengan pola aliran rekening yang kutemukan. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Jaringan ini nyata, dan rekaman ini bisa mengguncangnya. Aku langsung menghubungi Rina melalui saluran aman. "Kita bertemu sekarang." Setengah jam kemudian ia sudah duduk di depanku, wajahnya tegang. Aku memutar sebagian rekaman. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Ini suara beliau. Aku tahu. Dan yang kedua, belum yakin, tapi itu orang besar. Rina terdiam lama. "Komandan, ini bisa jadi bom." "Memang. Kalau kita salah langkah, kita bisa dihancurkan." Aku menatapnya lurus. "Kalau kita tidak bergerak, semua ini akan terkubur." Ia menarik napas panjang. "Rencana kita. Kita kirim salinan ke divisi internal pusat. Dan satu lagi." "Apa?" "Kita siapkan jalur ke media nasional." Matanya membesar. "Itu berarti perang terbuka." "Perang ini sudah dimulai sejak mereka menyentuh keluargaku. Keheningan jatuh di antara kami. Ini titik tanpa kembali." Sore harinya, aku menerima surat resmi. Penonaktifanku diperpanjang. Kali ini dengan alasan dugaan pelanggaran prosedur dalam pengumpulan bukti. Aku tersenyum pahit membaca kalimat itu. Mereka berusaha membalikkan keadaan. Namun mereka tidak tahu bahwa aku memegang sesuatu yang jauh lebih kuat dari prosedur administratif. Sekitar pukul 4 sore, teleponku berdering lagi. Nomor tak dikenal. "Kami tahu kamu menerima sesuatu pagi ini." Aku tidak terkejut. "Kalian selalu tahu terlalu banyak. Serahkan itu. Kita bisa akhiri semua ini dengan tenang." "Apa yang membuatmu berpikir aku akan melakukannya?" Beberapa detik hening. "Kamu pikir pusat akan membelamu? Mereka ada di dalamnya." Kalimat itu membuatku terdiam. Jika benar, maka laporan yang kukirim mungkin sudah jatuh ke tangan yang salah. Namun aku tidak menunjukkan keraguan. Kalau begitu, publik akan mendengarnya. Nada di ujung sana berubah. "Kamu tidak akan sempat." Sambungan terputus. Aku memandangi layar ponsel beberapa detik. Ancaman itu tidak lagi samar. Malah menjelang ketika berita pertama muncul di media daring lokal.
Isu keterlibatan pejabat tinggi dalam jaringan narkoba Bima. Informasi bocor. Belum detail, tetapi cukup memancing perhatian. Teleponku bergetar berkali-kali. Wartawan mencoba menghubungi. Rekan lama bertanya. Beberapa pesan berisi dukungan. Lebih banyak lagi berisi peringatan. Aku duduk di ruang tamu. Televisi menyala menampilkan diskusi singkat tentang integritas aparat. Istriku duduk di sampingku. Ini akan semakin besar, ya? Tanyanya pelan. Ya. Apakah kita siap? Aku memegang tangannya. Kita tidak punya pilihan selain siap. Tiba-tiba suara kendaraan berhenti keras di depan rumah. Rem berdecit. Aku berdiri cepat. 2 mobil hitam berhenti tepat di depan pagar. Beberapa pria turun. Berpakaian sipil. Tatapan tajam. Pintu rumah diketuk keras. Aku membuka dengan hati-hati. Kompol Budi, salah satu dari mereka bertanya. Saya. Kami dari pengamanan internal. Anda diminta ikut untuk pemeriksaan tambahan. Suratnya. Ia menunjukkan dokumen. Alasannya, dugaan penyebaran informasi rahasia. Aku menatap mereka satu persatu. Ini bukan kebetulan. Ini reaksi. Boleh saya pamit pada keluarga? Cepat. Aku masuk kembali. Istriku menatapku dengan mata berkaca-kaca. Apa ini? Mereka hanya ingin berbicara. Kamu yakin? Aku mengangguk, meski dalam hati tidak sepenuhnya yakin. Aku memeluknya sebentar. Apapun yang terjadi, simpan semua salinan yang kuberikan. Jangan serahkan pada siapapun kecuali jika sesuatu terjadi padaku. Wajahnya pucat. Kamu membuatku takut. Aku juga takut. Itu pertama kalinya aku mengakuinya dengan jujur. Di dalam mobil, aku duduk di tengah. Diapit 2 pria berseragam sipil. Lampu jalan melintas cepat di luar jendela. Aku tahu ini momen penentu. Jika mereka berhasil mengambil rekaman itu, kasus ini bisa mati sebelum lahir. Namun mereka tidak tahu satu hal penting. Rekaman itu sudah memiliki beberapa salinan. Satu di tangan Rina. Satu lagi di lokasi yang tidak akan mereka temukan dengan mudah. Mobil berhenti di gedung yang tidak asing bagiku. Ruang pemeriksaan kembali menungguku. Ironis. Beberapa minggu lalu aku duduk sebagai penyidik. Kini aku duduk sebagai pihak yang diperiksa. Seorang perwira senior duduk di depanku. Kami mendapat informasi Anda menyimpan dan menyebarkan materi sensitif. Apa maksud Anda? Kami ingin tahu sumber rekaman yang Anda miliki. Aku menatapnya tanpa gentar. Jika Anda sudah tahu saya memilikinya, berarti Anda juga tahu isinya. Wajahnya mengeras. Jawab pertanyaan. Apakah Anda menyangkal isi rekaman itu? Ruangan mendadak hening. Ia tidak menjawab. Aku melanjutkan. Jika itu palsu, buktikan. Jika itu asli, maka kita tahu siapa yang seharusnya duduk di kursi ini. Ketegangan mencapai titik tertinggi. Untuk pertama kalinya, mereka tidak hanya berusaha menekan. Mereka terlihat cemas. Karena mereka tahu, jika rekaman itu keluar ke publik secara utuh, bukan hanya satu Kapolres yang akan jatuh. Jaringan akan terbuka. Dan malam itu, di ruang pemeriksaan yang dingin, aku menyadari satu hal pasti. Aku sudah melewati titik takut. Yang tersisa hanya tekad. Karena badai sudah mulai berputar. Dan kali ini, bukan aku yang terjebak di dalamnya, melainkan mereka. Pukul 2 dini hari, pintu ruang pemeriksaan itu masih tertutup rapat. Udara di dalam terasa berat. Lampu neon di atas kepalaku berdengung pelan, seolah ikut merasakan ketegangan yang menekan dada. Perwira senior di depanku akhirnya berdiri. Kita istirahat dulu, katanya singkat. Aku tahu itu bukan istirahat biasa. Itu jeda untuk menyusun langkah. Begitu ia keluar, 2 orang lain masuk, tanpa seragam resmi. Wajahnya tidak asing, tapi bukan dari divisi tempatku biasa bertugas. Salah satunya duduk tepat di hadapanku. Kamu tahu ini bisa berakhir buruk, Bud. Ia memanggilku tanpa pangkat. Artinya jelas, ini bukan lagi prosedur formal. Aku tahu, jawabku tenang.
Serahkan semua salinan rekaman itu. Kami bisa atur agar kamu hanya diberhentikan secara terhormat. Tidak ada proses pidana. Keluargamu aman. Aku menatapnya. Dan jaringan itu. Ia tersenyum tipis. Dunia ini tidak hitam putih. Bagi pengedar yang menghancurkan hidup orang lain, cukup hitam. Wajahnya mengeras. Kamu idealis sekali. Tidak. Aku hanya lelah melihat kita pura-pura bersih. Hening. Ia berdiri, lalu membungkuk sedikit ke arahku. Kamu pikir media akan menyelamatkanmu? Pusat, mereka semua punya kepentingan. Kamu sendirian. Aku tidak menjawab. Karena dalam hati aku tahu satu hal. Aku memang sendirian di ruangan ini. Tapi tidak sepenuhnya sendirian dalam perang ini. Pagi menjelang ketika mereka akhirnya melepaskanku. Tanpa keputusan, tanpa berita acara jelas. Hanya pesan dingin, jangan buat kesalahan berikutnya. Di luar gedung, matahari mulai muncul. Udara pagi terasa kontras dengan tekanan semalaman. Begitu aku masuk mobil pribadiku yang dikembalikan, ponsel langsung berdering. Rina, komandan, mereka bergerak cepat. Apa yang terjadi? Rekaman yang kita kirim ke pusat, tidak ada respons. Tapi semalam ada permintaan internal untuk mengaudit server kita. Mereka pasti mencurigai. Aku menarik napas panjang. Media. Aku sudah kirim potongan awal ke satu jurnalis investigasi nasional. Dia minta waktu verifikasi. Berapa lama? Tidak lama. Tapi kalau mereka tahu sumbernya, kita sudah tahu risikonya. Rina terdiam sejenak. Komandan, ada kabar lain. Apa lagi? Didik tidak ada di kantornya sejak tadi malam. Dadaku menegang. Menghilang. Iya, mobil dinasnya tidak ada. Ponselnya tidak aktif. Itu bukan kabar baik. Orang seperti Didik tidak pernah bergerak tanpa rencana. Siang harinya, berita nasional meledak. Portal-portal besar mulai menurunkan tajuk utama tentang dugaan keterlibatan pejabat tinggi dalam jaringan narkotika wilayah timur. Potongan audio diputar di salah satu program berita. Suara itu jelas, tidak bisa disangkal. Nama tidak disebut langsung, tetapi publik mulai berspekulasi. Media sosial penuh perdebatan. Tagar tentang bersih-bersih institusi menjadi tren. Teleponku tidak berhenti berdering. Sebagian mendukung, sebagian memperingatkan, dan sebagian lagi mengancam. Sore itu, sebuah mobil berhenti mendadak di depan rumahku. Aku langsung waspada. Namun yang turun bukan orang tak dikenal. Itu orang tua Malaungi. Wajah mereka terlihat lebih tua dari terakhir kali kulihat. Mata ibunya sembab. Apa yang terjadi sekarang, Pak? Tanyanya dengan suara gemetar. Aku mempersilahkan mereka masuk. Ada perkembangan, jawabku jujur. Ayah Malaungi menatapku dalam-dalam. Anak saya dibunuh karena ini. Ya. Aku tidak bisa langsung menjawab. Dia tahu terlalu banyak, lanjutnya lirik. Dia pernah bilang, kalau sesuatu terjadi padanya, berarti dia menyentuh orang besar. Rasa bersalah kembali menghantamku. Kami tidak ingin balas dendam, kata ibunya pelan. Kami hanya ingin kebenaran. Aku menatap mereka. Itu juga yang saya perjuangkan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa beban itu bukan hanya milikku. Malam turun dengan cepat. Sekitar pukul 9, Rina mengirim pesan singkat. Breaking. Tonton sekarang. Aku menyalakan televisi. Program Investigasi Nasional menayangkan laporan khusus. Di layar muncul analisis forensik suara. Ahli audio memastikan rekaman itu autentik. Kemudian, tanpa ragu, mereka menyebut nama lengkap. Didik Putra Kuncoro. Wajahnya muncul di layar. Dan bukan hanya dia. Sosok kedua dalam rekaman mulai teridentifikasi sebagai pejabat tingkat wilayah yang selama ini dikenal bersih. Ruang tamu terasa sunyi. Istriku duduk di sampingku. Tangannya menggenggam tanganku erat. Sekarang semuanya tahu, bisiknya. Belum selesai. Ponselku bergetar lagi. Nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya. Suara berat yang pernah kudengar di rekaman itu terdengar langsung di telingaku.
Kamu puas? Aku tidak menjawab. Kamu membuka pintu yang tidak bisa ditutup. Pintu itu memang seharusnya dibuka. Nada suaranya berubah dingin. Kamu pikir ini kemenangan? Tidak. Ini awal pembersihan. Ia tertawa pelan. Kamu tidak tahu siapa saja yang akan jatuh. Kalau bersalah, memang harus jatuh. Hening beberapa detik. Kamu sudah memilih sisi. Aku memilih hukum. Sambungan terputus. Jantungku berdetak keras. Tapi bukan karena takut. Karena aku tahu satu hal. Kini mereka tidak lagi bersembunyi sepenuhnya. Mereka mulai panik. Tengah malam, sirene terdengar di kejauhan. Pesan dari Rina masuk lagi. Komandan, Didik ditangkap. Aku membaca ulang pesan itu beberapa kali. Operasi gabungan dari pusat. Mereka bergerak cepat setelah tekanan publik. Aku bersandar di kursi. Tanganku gemetar untuk pertama kalinya hari itu. Bukan karena takut, tapi karena lega. Belum selesai. Belum tentu semua akan bersih. Namun satu nama besar sudah jatuh. Dan itu cukup untuk mengguncang fondasi. Aku berjalan ke teras rumah. Langit malam terlihat lebih terang dari biasanya. Perjalanan ini belum berakhir. Masih ada nama lain. Masih ada simpul yang harus diurai. Namun malam itu, untuk pertama kalinya sejak badai ini dimulai, aku merasa perjuangan ini tidak sia-sia. Karena kebenaran, meski lambat, akhirnya menemukan jalannya. Penangkapan Didik bukan akhir. Itu hanya ledakan pertama. Pagi setelah berita itu tayang nasional, markas terasa seperti sarang lebah yang disiram air panas. Wartawan memenuhi halaman. Kamera mengarah ke setiap pintu. Semua orang ingin pernyataan. Aku datang bukan sebagai pejabat aktif, tapi sebagai saksi kunci. Status penonaktifanku belum dicabut. Namun kini situasinya berbeda. Mereka tidak bisa lagi memperlakukanku sebagai pembuat masalah. Karena masalahnya sudah terbuka ke publik. Di dalam ruangan khusus, tim dari pusat sudah menunggu. Kali ini bukan tim yang menekanku semalam. Wajah-wajah baru, lebih dingin, lebih profesional. Salah satu dari mereka membuka berkas. Kami sudah mengamankan saudara Didik Putra Kuncoro. Nama itu terdengar lebih ringan sekarang. Bukan lagi sosok yang kebal. Kami juga sudah mengidentifikasi beberapa rekening dan perantara. Aku mengangguk. Masih ada yang lebih tinggi, kataku pelan. Mereka saling berpandangan. Kami tahu. Itu pertama kalinya aku mendengar pengakuan terbuka dari pusat. Rekaman Anda membantu membuka simpul awal, lanjutnya. Tapi kami butuh semua yang Anda miliki. Aku mengeluarkan map yang sudah kusiapkan sejak semalam. Salinan aliran dana. Catatan kode wilayah, nama-nama perantara, dan transkrip lengkap rekaman. Semua ada di sini. Ia menerima map itu dengan hati-hati. Kompol Budi, katanya lebih lembut, kami tahu Anda ditekan. Aku tersenyum tipis. Itu bagian dari risiko. Ia menatapku sejenak. Institusi ini masih punya orang-orang yang ingin membersihkannya. Aku ingin percaya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa mungkin memang masih ada harapan. Hari-hari berikutnya seperti badai yang menyapu satu persatu pohon busuk. Beberapa pejabat dipanggil. Beberapa diperiksa. Beberapa mengundurkan diri mendadak dengan alasan kesehatan. Media terus mengawal. Nama-nama besar mulai muncul. Tekanan publik semakin kuat. 1 minggu kemudian, pengumuman resmi dikeluarkan. Status penonaktifanku dicabut. Aku dipanggil kembali secara aktif. Bukan sebagai tersangka, tapi sebagai bagian dari tim khusus pemberantasan jaringan internal. Ironis, aku kembali mengenakan seragam dengan perasaan yang berbeda. Bukan bangga, bukan pula lega sepenuhnya. Lebih seperti sadar bahwa perjuangan ini belum selesai. Suatu sore, aku mendapat izin mengunjungi ruang tahanan tempat Didik dititipkan sementara sebelum dipindahkan. Ia duduk di balik jeruji, masih rapi, masih mencoba terlihat tenang. Namun matanya berbeda, lelah. Ia menatapku tanpa senyum. Selamat, katanya pelan. Untuk apa? Kamu menang. Aku menggeleng.
Ini bukan pertandingan. Ia tertawa kecil. Kamu masih idealis. Kamu masih menganggap semua ini permainan. Ia diam. Beberapa detik hening. Kamu tahu tidak, katanya pelan. Sistem ini sudah rusak jauh sebelum kamu dan aku masuk. Mungkin. Dan kamu pikir kamu bisa memperbaikinya. Aku tidak perlu memperbaiki semuanya. Cukup tidak ikut merusaknya. Wajahnya menegang. Kamu menghancurkan banyak orang. Aku membuka apa yang sudah mereka bangun dengan kebusukan. Ia menunduk. Untuk pertama kalinya, tidak ada jawaban darinya. Aku berdiri. Satu hal lagi, kataku sebelum pergi. Malaungi tidak mati sia-sia. Langkahku terasa ringan ketika keluar. Bukan karena dendam terbalas, tapi karena kebenaran akhirnya berdiri di ruang terbuka. Beberapa bulan kemudian, sidang berjalan terbuka. Publik menyaksikan. Rekaman diputar ulang di ruang pengadilan. Ahli forensik menjelaskan detail teknis. Aliran dana ditampilkan di layar besar. Satu persatu, fakta tidak lagi bisa disangkal. Orang tua Malaungi duduk di bangku pengunjung. Aku duduk beberapa baris di belakang mereka. Ketika hakim membacakan vonis berat untuk Didik dan beberapa pejabat lain, ibunya Malaungi menutup wajahnya sambil menangis. Ayahnya hanya menatap lurus ke depan, matanya berkaca-kaca. Bukan tangis kemarahan, tapi tangis penutup luka panjang. Aku menunduk pelan. Perjuangan ini tidak menghidupkan kembali yang telah pergi, tapi setidaknya memberi makna pada pengorbanannya. Malam itu, aku duduk di teras rumah bersama istriku. Angin berembus pelan. Suasana jauh lebih tenang dibanding bulan-bulan sebelumnya. Kamu berubah, katanya lembut. Ke arah buruk. Tidak, ke arah lebih tenang. Aku tersenyum. Mungkin karena aku tidak lagi lari dari rasa takut. Ia menyandarkan kepalanya di bahuku. Kamu hampir kehilangan segalanya. Aku tahu. Kalau waktu diputar ulang. Aku terdiam beberapa detik, lalu menjawab jujur. Aku tetap melakukan hal yang sama. Ia menggenggam tanganku lebih erat. Di kejauhan, suara sirene samar terdengar. Bukan ancaman, bukan tekanan. Hanya suara kota yang terus bergerak. Aku tahu sistem ini tidak akan pernah sempurna. Selalu ada celah. Selalu ada godaan. Namun aku juga tahu satu hal. Selama masih ada orang yang berani berkata tidak pada kebusukan, harapan tidak pernah benar-benar mati. Nama Malaungi kini terukir di batu nisan sederhana. Namun kisahnya menjadi pengingat bahwa satu orang yang memilih berdiri bisa mengguncang jaringan yang terlihat tak tersentuh. Dan aku, Kompol Budi, akhirnya memahami sesuatu yang lebih besar dari sekadar pangkat dan jabatan. Integritas bukan tentang seberapa tinggi posisi kita, tapi tentang keputusan yang kita ambil ketika tidak ada yang menjamin keselamatan kita. Badai telah lewat, bekasnya masih ada, namun langit perlahan kembali terang.